Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 ini, yang mana masih pada bab 2, dengan materi terkait menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pada minggu ini, Ibu akan membahas mengenai 2 subbab, yaitu yang pertama terkait kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Baik, mengenai subbab yang pertama, adapun terdapat 2 materi, yaitu yang pertama tentang kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu yang mana latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena hal antara sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Menurut pendapat Price, seperti dikutip di antanang.blogspot.com, hal-hal yang menjadi alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar sebagai berikut, yaitu yang pertama, adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya, dan bertujuan untuk menaati tindakan-tindakan para penguasa negara tersebut. Yang kedua, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Selanjutnya, yang ketiga, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Dan yang keempat, adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjamin kerjasama. Berdasarkan pendapat Price tersebut di atas, motivasi adanya Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, adanya kehendak para pembentuk negara Kesatuan Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia sangatlah beruntung sejak tanggal 18 Agustus 1945 sebagai negara hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal atau pasal 2 aturan tambahan. Lebih jelasnya tentang sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tergambar seperti berikut ini, yaitu yang pertama, pembukaan terdiri atas 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal, yaitu yang pertama, sebelum diubah 16 bab, dan kemudian setelah diubah menjadi 21 bab. Kemudian sebelum diubah dari atas 37 pasal, kemudian menjadi 73 pasal. Kemudian sebelumnya menjadi 19 ayat, setelahnya menjadi 170 ayat. Dan 4 pasal aturan pengalian setelah diubah menjadi 3 pasal aturan pengalian. Sebelum aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Kemudian yang kedua, mengenai sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sifat konstitusi dikelompokkan di antaranya konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis, serta konstitusi fleksibel rigid. Suatu konstitusi tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Konstitusi yang dikatakan fleksibel atau luas atau rigid, kaku dapat dinilai dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dilihat dari cara mengubah undang-undang dasar. Suatu undang-undang dasar dikatakan fleksibel atau luas jika cara mengubah undang-undang dasar tidak sulit atau tidak memerlukan cara-cara istimewa. Tapi jika mengubah undang-undang dasar ini tidak memerlukan cara yang tidak mudah, undang-undang dasar tersebut dapat dikatakan rigid. Yang kedua, mudah tidaknya mengikuti perkembangan zaman. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel apabila konstitusi tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, suatu konstitusi dikatakan rigid apabila tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut, yaitu yang tertulis dengan rumusan yang jelas merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua,
singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang keempat, merupakan aturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mengenai alat kontrol. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol, yaitu apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, yaitu pengatur. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, penentu, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, dan kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu kehidupan berkelompok yang dinamakan suatu negara. Kemudian pada pola kehidupan berkelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan pandangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri berisi pola dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patut pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak patut, kehidupan bernegara kita mengarah pada ketidakharmonisan. Kemudian setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan, silakan mengerjakan aktivitas 2.3 dan tabel 2.3 yang mana pada halaman 41 dan 42. Kurang lebih itu yang bisa Ibu sampaikan. Jika terdapat salah kata, Ibu minta maaf. Ibu harap kalian dapat memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan dapat menyimak penugasan yang Ibu berikan, serta dapat mengumpulkan tugas dengan data yang di Edmodo. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.